Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Di pagi hari ini kita hendak mendengarkan renungan harian pada hari Selasa tanggal 12 September 2023. Sebelumnya saya undang kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini Tuhan memberikan anugerah, kesehatan, sukacita dan damai sejahtera. Kami rindu untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Biarlah itu menjadi bekal, penuntun, penolong di dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami undang Roh Kudus hadir di dalam hati roh kami, dalam keluarga kami, berfirmanlah atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, renungan harian pada saat ini terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 10b. Beginilah firman Tuhan. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Sebagai topik renungan pagi hari ini, setia mengikuti Kristus sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, kesetiaan penting dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesetiaan itu dilihat kesungguhan hati kita. Ada namanya ketaatan, ada namanya kesetiaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan Tuhan menginginkan kesetiaan itu untuk kita lakukan sampai selama-lamanya, selama kita masih hidup, sampai akhir hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, bahwa perikop ini kita lihat bagaimana di jemaat Smyrna. Smyrna itu di wilayah Turki, adalah kota yang terkenal sebagai daerah yang makmur, daerahnya indah. Smyrna adalah kota yang berlakukan suatu aturan yang sangat keras, di mana rakyat atau penduduk diwajibkan untuk menyembah kaisar. Membuktikan kesetiaan loyalitas rakyatnya kepada pemerintah Romawi, rakyat menyerukan menyembah kaisar sebagai tuan. Ini menjadi tantangan besar bagi para pengikut Kristus, jemaat Tuhan yang ada di kota Smyrna. Jemaat Smyrna berada dalam tekanan, permasalahan yang sangat mereka alami, tetapi iman mereka teguh sampai mempertahankan imannya kepada Tuhan, setia dan taat, dan tidak mau kompromi dengan dosa. Mereka menolak untuk menyembah kaisar. Akhirnya mereka, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pun dianggap melanggar hukum atau disebut pembangkang, sehingga mereka dihukum, bahkan mengalami aniaya, penderitaan. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan yang mengikrarkan imannya, kepercayaannya, iman rasuli untuk senantiasa bahwa Tuhanlah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kesetiaan itu ditunjukkan di dalam kehidupan kita. Jemaat Smyrna rela mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran dan pendiriannya yang teguh untuk tidak menyembah berhala dan kepada kaisar.
Mereka berkomitmen untuk tetap setia mengiringi Kristus sampai akhir, taat dan setia, walaupun nyawa mereka taruhannya. Harga harus dibayar. Laskar Kristus yang senantiasa ditunjukkan komitmen kita bahwa mempertahankan iman kita sampai akhir, setia sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang kita lihat bagaimana perikop ini, hendaklah engkau setia sampai mati. Dalam perjalanan kehidupan rohani kita, kita sering diperhadapkan pada tantangan yang tak banyak. Kita mengadakan perjalanan iman kita tidak mulus untuk mengikuti Kristus. Tetapi janji Tuhan untuk menyertai kita kemanapun kita pergi. Banyak tantangan, problema. Dalam kondisi tekanan, intimidasi, aniaya, atau penderitaan, banyak orang tidak kuat dalam tekanan. Banyak orang Kristen menyerah di tengah jalan, memiliki untuk imannya tidak setia kepada Tuhan, mau kompromi, menyangkal imannya. Tetapi renungan firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan, Bapak Ibu, bagaimana iman kita, kesetiaan kita ditunjukkan dalam tindakan dan perbuatan kita. Dalam firman Tuhan dijelaskan dalam Wahyu pasal 2 ayat 10b ini, Tuhan menasihatkan untuk setiap kita, baik jemaat di Smyrna, mempertahankan kesetiaan itu sampai mati. Kondisi jemaat orang yang percaya, penuh dengan tekanan dan penderitaan, tetapi iman kita tetap mempertahankan kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan tahu kesusahan mereka, pergumulan hidup, kesesakan, kesengsaraan, penderitaan, ujian untuk mempertahankan kesetiaan begitu sulit karena keadaan jemaat Smyrna mengalami tekanan dengan memiskinkan, difitnah, mengalami setiap hari. Itu tertulis di ayat 9. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, pimpinan jemaat Smyrna, Polikarpus, yang memberikan teladan tentang bagaimana mempertahankan kesetiaan itu sampai mati. Polikarpus dikenal sebagai seorang hamba Tuhan yang taat dan setia kepada Tuhan, walaupun dia mati martir selama 86 tahun mengabdi setia, melayani untuk terus mempertahankan kesetiaan imannya kepada Kristus. Polikarpus setia sampai garis finish, setia sampai mati. Ada 3 hal untuk menyadarkan kita tentang arti penting kesetiaan. Yang pertama, ingatlah kesetiaan itu adalah teladan dari Yesus Kristus yang memberikan teladan hidupnya bahwa sungguh-sungguh dia sebagai anak Tuhan yang diutus untuk menyelamatkan setiap jiwa-jiwa dan setiap kita, sehingga hidup kita penuh arti. Bapak, Ibu, yang kedua, diingatkan kesetiaan itu membawa kita untuk menerima kepercayaan, tanggung jawab, dan berkat yang lebih besar. Itu terdapat di dalam Lukas 16 ayat 10.
Dan yang ketiga, ingatlah kesetiaan itu akan membuat kita menerima mahkota kehidupan, tetap setia sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, biarlah senantiasa kita fokus. Tuhan menginginkan kita senantiasa berserah, memanggil namanya yang kudus, untuk senantiasa memiliki integritas hubungan yang baik kepada Tuhan lewat doa dan permohonan kita. Tuhan telah menyediakan upah besar bagi setiap orang yang percaya, yang setia sampai akhir, yaitu kehidupan mahkota. Tuhan menginginkan kita setia apapun keadaannya, sampai garis akhir hidup kita. Di dalam pertandingan iman, kita bisa meneladani Rasul Paulus yang berkomitmen. Di Filipi 1 ayat 21 tertulis, karena hidupku adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Dia berkomitmen untuk setia sampai mati. Integritas imannya bahwa mahkota kehidupan di dalam hidupnya dia tetap jaga dan pelihara. Jika kita bertekun, kita pun akan dapat ikut memerintah dengan Dia, dengan Kristus. Jika kita setia dan sampai mati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, yang harus kita ingat bahwa kesetiaan itu ditunjukkan dalam tindakan dan perbuatan kita. Menjadi teladan, menjadi saksi pengikut Kristus, diimplikasikan dalam tindakan dan perbuatan kita. Biarlah sepanjang hari ini kita melakukan aktivitas kita undang Roh Kudus yang menuntun, memelihara hidup kita, supaya kita cakap melakukan segala perkara dan pekerjaan tugas kita sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, bahwa firman Tuhan mengingatkan kami supaya kami senantiasa setia dan taat sampai akhir hidup kami. Bahwa iman kami terpaut kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk senantiasa kami jaga dan pelihara. Itu sebabnya Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Berkatilah hidup kami, berkatilah keluarga kami, berkatilah sanak saudara famili kami dimanapun berada, dan anak-anak Tuhan yang senantiasa setia dan taat kepadamu. Terpujilah nama-Mu, ampunilah segala dosa pelanggaran kami, supaya kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat pagi, tetap semangat dalam Tuhan. Amin.